Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keila Noandri Azahra dengan NIM akhir 089. Di sini kita akan membahas tentang komunitas dan pemikirannya. Apa itu komunitas? Kalau kita dengar kata komunitas, yang terbayang biasanya adalah sekumpulan orang yang punya persamaan minat atau tujuan. Misalnya, komunitas kampus, komunitas literasi, atau komunitas lingkungan. Tapi dalam psikologi komunitas, maknanya itu lebih dalam lagi. Komunitas bisa dilihat sebagai tempat di mana orang saling terhubung, merasa memiliki, dan saling mendukung. Komunitas juga bukan cuma tentang tempat tinggal atau organisasi, tapi tentang hubungan dan rasa kebersamaan di antara anggotanya. Menurut Macmillan dan Capias tahun 1986, ada 4 hal yang bikin sebuah kelompok bisa disebut komunitas sejati. Yang pertama, keanggotaan atau membership, yaitu perasaan memiliki dan diterima di dalam kelompok. Yang kedua, ada pengaruh atau influence, yaitu kemampuan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunitas. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan atau fulfillment of needs. Berarti komunitas membantu anggota untuk mencapai kebutuhan bersama. Dan yang keempat, ada koneksi emosional bersama atau shared emotional connection, yang berarti ikatan emosional yang lahir dari pengalaman bersama. Kemudian ada pemikiran dasar tentang komunitas. Dalam psikologi komunitas muncul pikiran bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Artinya, kalau ingin membantu seseorang, kita juga perlu memperhatikan komunitas tempat dia hidup. Dari sini, lahir beberapa cara berpikir tentang komunitas. Yang pertama, ada pendekatan ekologis yang melihat bahwa individu dan lingkungan saling mempengaruhi. Komunitas berfungsi sebagai sistem yang menyediakan dukungan sosial dan ruang untuk tumbuh bersama. Yang kedua, ada teori modal sosial atau sosial kapital. Menurut Peskin et al. Tahun 2002, kekuatan komunitas terletak pada kepercayaan, jaringan sosial, dan norma gotong royong yang mempersatukan anggota. Kemudian yang ketiga, ada pemikiran pemberdayaan atau empowerment. Dijelaskan oleh raport tahun 1987, komunitas perlu diberdayakan agar mampu mengatur kehidupannya sendiri dan menciptakan perubahan sosial dari dalam. Dan yang terakhir, ada pemikiran partisipatif. Pemikiran ini menekankan bahwa anggota komunitas harus aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena perubahan sosial yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika masyarakat terlibat langsung di dalamnya. Kemudian ada arah pemikiran komunitas. Yang pertama, kritikal. Pemikiran ini menyoroti bahwa di dalam komunitas sering terjadi ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, komunitas dipahami sebagai ruang untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Fokusnya bukan hanya pada hubungan sosial yang harmonis, tapi juga pada kemampuan komunitas melawan ketidakadilan dan pembangunan kekuatan kolektif. Yang kedua, ada partisipatif. Dalam arah ini, komunitas dipandang memiliki kapasitas untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Partisipatif, aktif setiap anggota menjadi kunci agar komunitas mampu menciptakan perubahan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang mereka anut. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Arah ini melihat komunitas sebagai ruang kerjasama dan solidaritas. Kolaborasi antar anggotanya memperkuat rasa kebersamaan dan memperluas jaringan sosial yang mendukung keberlanjutan komunitas. Komunitas di era modern. Saat ini, konsep komunitas semakin luas. Kemajuan teknologi membuat hubungan sosial tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Munculnya komunitas digital menunjukkan bahwa rasa kebersamaan dan dukungan sosial bisa terbentuk meskipun tanpa pertemuan fisik. Begitu juga dengan komunitas berbasis nilai, seperti komunitas lingkungan, literasi, atau keagamaan yang menjadi ruang bagi orang-orang untuk berbagi tujuan moral dan spiritual. Perkembangan ini menandakan bahwa kebutuhan manusia untuk terhubung dan hidup bersama tetap kuat, meskipun bentuk komunitasnya berubah mengikuti zaman. Jadi kesimpulannya, pemikiran komunitas terus berkembang dari yang bersifat struktural menuju arah yang lebih kritis, partisipatif, dan kolaboratif. Komunitas bukan lagi sekedar tempat berkumpul, melainkan ruang hidup bersama yang menumbuhkan nilai solidaritas, kesetaraan, dan pemberdayaan. Melalui pemahaman ini, psikologi komunitas berusaha mewujudkan kesejahteraan yang bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk seluruh anggota masyarakat.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.